Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul 20. Maqalah yang ke-20. An Aliin, saking sahabat Ali radhiyallahu paring ridho sapa Allah anhu dumateng Sayyidina Ali. Wa karrama lan mugi-mugi paling muliaake sapa Allah wajahu dateng pribadine Sayyidina Ali. Maqalah yang ke-20 ini dari Sayyidina Ali. Man utai sapane wong iku lam yakun kang ora ana indahu ana ing ngersane man apa sunnatullah sunai Allah. Ai adatu tai tegese adatipun Allah wa sunnatu rasulihi lan sunnai rasul. Ai sya'nu tegese tingkai rasul wa sunnatu awliyaihi lan sunnai para waline Allah. Ay amruhum tegese urusane waline Allah. Falaisa mongko ora ana iku fiyadihi ana ing dalem tangane wong utahe nek pribadine wong apa sayun suci-suci. Ay tegese falaisa mongko ora ana lahu kanggone man apa syai'un suci-suci yuk tadu kang den anggap sapa man bihi lawan suci-suci. Jadi kalau ada orang dalam pribadi orang itu tidak ada sunnahnya Allah, tidak ada sunnahnya Rasul, tidak ada sunnahnya wali, maka orang tersebut sama dengan tidak punya apa-apa. Sayyidina Ali. Tentu ucapan ini menimbulkan pertanyaan, yang dimaksud sunnahnya Allah itu apa? Yang dimaksud sunnahnya Rasul itu apa? Yang dimaksud sunnahnya wali itu apa? Kok sampai kalau tidak punya tiga ini, kita ini sama dengan tidak punya apa-apa? Kila, maka ditanyakan kepada kepada Sayyidina Ali. Qila mongko den tang letake lahu dateng Sayyidina Ali. Aili aliyin tegese dumateng Sayyidina Ali. Ma sunnatullah, ma iku apa sunnatullah utai sunai Allah. Qala mongko jawab ai aliyin tegese Sayyidina Ali. Yang dimaksud sunnahnya Allah inggih menika kitmanus sirri. Kitmanus sirri, nyimpen rahasia. Jadi kita ini kalau bisa ayo rajin menyimpan rahasia. Kadang-kadang makhluk halus itu juga kalau kita pinter nyimpan rahasia, mereka juga sering menitipkan hal-hal aneh kepada kita. Asal kita nggak bongkar ke orang saja, nanti ditambahi aja. Itu makhluk halus. Kadang-kadang. Nah sekarang kita nggak usah ngurus makhluk halus, mau ketok aja.
Ya makhluk ngurus kita dan orang lain. Jadi yang disebut sunnahnya Allah itu kitmanus sirri. Allah kan suka merahasiakan. Usia kita juga dirahasiakan. Sampai kita yang dikasih lu nggak ngerti kapan masa berakhirnya, rahasia. Terkait dengan kita yang sabah masjid ini, apakah sudah jaminan bahwa nanti kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah? Belum ada. Kita hanya, bahasa Pak Mario Teguh itu, memantaskan diri. Pantes sing ngono. Kalau kita sebuah masjid, ya insya Allah akan memberikan kita husnul khotimah itu. Jadi kita memantaskan diri. Kalau soal rahasia belum ada yang ngerti. Maka kita orang ahlus sunnah wal jamaah itu sangat dianjurkan untuk tidak kepedean dengan nyalah-nyalahkan orang. Dulu ada orang namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Al-Mughirah. Itu bapaknya Khalid bin Walid. Bapaknya Khalid bin Walid itu asalnya kepada Rasulullah. Sebelum Rasulullah menyatakan sebagai nabi, itu sekonyong kotor. Kok ada orang jujurnya kayak gini ya gitu. Kok sama sekali nggak pernah bohong gitu. Abu Lahab juga begitu, Abu Jahal juga begitu. Nabi sebelum mengikrarkan diri sebagai nabi itu tanya kepada mereka, seberapa percaya sampean dengan saya? Nabi tanya begitu. Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan, Muhammad, kalau seandainya engkau berkata nanti ada onta keluar dari batu itu, dari batu itu nanti pecah, dan dari dalam batu itu ada keluar onta, kalau engkau yang bilang, saya percaya Muhammad. Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah juga begitu. Kalau seandainya engkau yang bilang bahwa matahari itu nanti siang, itu besok pagi terbit dari barat, kalau engkau yang bilang, saya percaya Muhammad. Mereka begitu, saking percaya. Tapi begitu Nabi Muhammad bilang, ya, kalau begitu saya mau bilang sesuatu. Apa? Saya ini manusia yang diutus Allah menjadi nabi. Spontan langsung mengatakan, tabban laka. Celaka kamu. Alihada jama'atana. Apa karena ini engkau mengumpulkan kami di sini? Pembohong kamu ini, langsung begitu. Padahal asalnya tadi kayak gitu tadi. Sekonyong kotor. Lah Walid bin Mughirah ini mendoktrin putranya Khalid bin Walid, benci banget dengan Nabi Muhammad. Tapi siapa sangka kalau kemudian putranya Khalid bin Walid dan saudara-saudaranya itu akhirnya masuk Islam. Bahkan Khalid bin Walid mendapat predikat apa? As-Saif al-Maslul, pedang Allah, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, dari seorang yang sangat benci kepada Nabi Muhammad. Saking bencinya itu, dulu itu ada orang namanya Imru al-Qais atau Imru'ul Qais. Itu kan orang yang pinter bikin sastra itu. Jadi lihat onta dibikin puisi, lihat bintang dibikin puisi, lihat pohon dibikin puisi, lihat cewek dibikin puisi gitu. Imru al-Qais saking pinternya, setiap lomba bikin puisi itu pasti menang, selalu menang. Nah, karena menang itu,
Walid bin Mughirah itu, Walid bin Al-Mughirah itu membeli para pembuat sastra yang pinter-pinter itu. Imru Qais ya terbeli, Musailama Al-Kadzab ya terbeli. Apa misinya? Disuruh bikin puisi ngelokno Nabi Muhammad. Kalau nanti puisinya menang, puisinya itu disebut Asy-Syi'rul Mu'allaqah atau Asy-Syi'rul Mu'alliqah, syair yang layak ditempel di dinding Ka'bah. Kenapa ditempel di dinding Ka'bah? Ya di dinding Ka'bah itu medsosnya orang zaman dulu. Bisa dibaca puisinya, kata-katanya indah, tapi isinya menghina Nabi Muhammad. Sampai begitu, saking bencinya kepada Nabi Muhammad. Ya nah, Walid bin Mughirah sampai meninggal ya tidak masuk Islam, tapi putra-putranya. Nah ini, Allah itu punya rahasia sampai seperti itu. Rahasia-rahasia. Nah, karena Allah itu punya sunnah kitmanus sirri, kita juga harus ini menyimpan rahasia itu, termasuk diri kita. Kita ini punya kebiasaan jelek. Enggak kita, saya aja sering gitu. Sebelum membaca ini kan sering, dulu saya itu begini, nah begini itu jelek. Maunya testimoni bahwa dulu jelek itu kayak gitu kan. Itu ternyata nggak bagus, Pak. Nasihati anak, papa dulu itu playboy, nah nggak boleh. Karena Allah sudah menyimpan rahasia kita itu, jadi jangan dibongkar. Nabi Muhammad ada orang datang, Nabi saya ini pezina, Nabi Muhammad pura-pura gak dengar. Nabi saya ini pezina, enggak, pura-pura gak dengar. Nabi karena gak mau tahu rahasianya orang gitu. Sampai seperti itu. Nah, Nabi seperti itu, tapi kalau kita ini naudzubillah min dzalik, jangan sampai terus ngorek-ngorek rahasianya orang. Itu loh begini, tahu semua. Lesti, Bilar, kapan kita ketemu mereka, minta ampunnya kapan itu kita ikut-ikutan ubal-ubal rahasia. Nah, kalau kita mengikuti sunnah Allah, mari. Kalau di kitab Al-Hikam itu ada, di sana diungkapkan, kalau kita sampai dimuliakan orang, itu jangan berterima kasih kepada orang yang memuliakan kita, tapi berterima kasihlah kepada Allah, karena Allah menutup rahasia kita. Karena seandainya rahasia kita dibongkar, pasti di dunia ini nggak ada orang memuliakan kita. Di Al-Hikam itu ada kan. Man akramaka innama karamaka dan seterusnya itu ya. Poinnya seperti ini. Falhamdu liman sataroka. Maka kalau mau memuji, memujilah Allah yang liman, kepada zat satarok yang menutupi kaing siro, ing aib siro itu kan. Jadi Allah itu punya sunnah senang menutup rahasia. Maka kita hendaknya meniru. Ayo pinter-pinter nyimpen rahasia siapa saja. Kalaupun ada rahasia terbongkar besar-besaran, jangan sampai itu dari lisan kita. Tapi biasanya orang yang semangat begitu itu malah terfitnah sebagai orang yang suka membongkar rahasia, gitu malah. Kalau kita punya tekad ingin menyimpan rahasia itu malah fitnahnya itu kayak gitu. Ini cerita nyata. Saya nggak tahu apa wajah saya ini termasuk orang yang layak dibegitukan atau tidak. Saya sholat maghrib di Bunga. Sholat maghrib saya mampir bawa sepeda motoran mampir.
ke kamar kecilnya itu, mohon maaf, ada kotoran yang tidak disiram, ada ngeyek itu nggak disiram. Akhirnya kan saya siram, ya, ternyata memang nggak bisa masuk. Akhirnya kan nggak bisa masuk, saya keluar, saya cuci kaki di luar. Nggak lama ada orang yang percaya, sampean ini ngengek nggak disiram loh gitu. Saya ada potongan gitu guys. Ya Allah Bapak, sampean kalau seandainya tahu perjuangan saya nyiram itu bukan punya saya itu, saya juga tadi nyiram, gitu kan. Akhirnya ya saya menjelaskan sedikit lah. Makanya hati-hati. Itu. Saya nggak ada potongan kayak gitu, malah dituduh seperti itu sering. Jadi sunnahnya Allah itu kitmanus sirri, menyimpan rahasia. Nah, kita semoga punya kebiasaan seperti itu. Wakila, ini malah dijelaskan, wa huwa ma akhfahun nas anil hadithi inta syahsin fakitmanus sirri wajibun. Yang dimaksud rahasia itu kalau sampai terbongkar diketahui orang ini tadi malu. Itu jangan sampai kita membongkarnya. Menyimpan yang kayak gitu itu hukumnya fakitmanus sirri wajibun menurut Yai Nawawi. Wakila ma sunnatur rasul. Wakila lanten ngendikake ditanyakan ma sunnatur rasul, apa yang disebut sunnah rasul itu? Qala, menjawab sahabat Sayyidina Ali, yang dimaksud sunnah rasul yaitu al-mudaratu bainan nas. Mudaro itu apa ya? Adaptasi. Mudaro, bener ya? Artinya mudaro itu adaptasi. Jadi adaptasi. Rasulullah itu beradaptasi. Kalau mau merubah tidak langsung tak, itu tidak. Adaptasi dulu. Seperti para wali juga datang ke Indonesia, kalau seandainya mainnya kasar, nggak ada orang masuk Islam. Tapi adaptasi, ada wayang juga diikuti, ya gitu kan? Adaptasi. Nah itu sunnahnya Rasul. Al-mudarah bainan nas, beradaptasi di antara sesama manusia. Bagaimana budaya di situ? Ya kita ikut beradaptasi dulu. Kalau ada yang tidak cocok atau melanggar agama, ya pelan-pelan kita rubah. Tidak langsung, sampean gini, sampean gitu, tidak begitu. Kama kaya dening dawuh qala kang sampun ngendika sapa ba'duhum para ulama. Ada kalimat kalam hikmah dari ulama itu. Wadarihim lan membauros sira madumta selagine ana sapa sira iku fi darihim nok daerahe wong. Jadi dari itu bisa berupa fiil, bisa berupa isim apa. Wadarihim itu perintah fiil. Dan membaurlah fi darihim di daerahnya orang. Beradaptasilah. Wa ardihim lan apa itu ya? Wa ardihim itu ridho apa ya? Legowo. Madum tafi ardihim, selagi ini sampean ada di bumi mereka. Jadi kita ini diperintahkan untuk beradaptasi yang luwes, jangan kaku-kaku. Maka kemarin itu saya ada acara dengan Dinsus, kayaknya kemarin sudah saya ceritakan. Yang saya usulkan satu, kalau Muhammadiyah dan NU
itu organisasi lahir sebelum kemerdekaan. Karena lahir sebelum kemerdekaan, NU dan Muhammadiyah kayak apa wae eman sampai Indonesia. Sayang dengan Indonesia. Jangan sampai Indonesia ini hancur begitu. Nah, tiba-tiba sekarang ada kelompok-kelompok baru yang lahirnya pasca reformasi, saya buru sudah merusak tatanan yang selama ini dibangun NU dan Muhammadiyah dengan olok-olok kita. Ini kalau di Malaysia udah disikat itu. Kalau di Malaysia itu siapa saja ada mubalek datang, suruh teken dulu. Sampai ke sini dalam rangka apa? Ceramah, teken dulu ini perjanjiannya. Teken dibaca bahwa ceramahnya tidak boleh menyinggung amalan yang sudah ada di Malaysia. Malaysia biasa tahlil, gak oleh nyinggung masalah tahlil. Malaysia biasa maulidan, gak boleh nyinggung maulid. Malaysia Isra Mi'raj gak boleh gitu. Kalau penceramahnya masih melanggar, langsung paspornya diminta. Kalau dari luar negeri dicoret, orang itu nggak akan boleh masuk ke Malaysia. Semestinya Indonesia punya kayak gitu. Kita ini kan sekali lagi dibakar emosinya oleh Wahebong. Ya. Wahebong itu dakwai seneng obong-obong. Ya. Wawasannya hanya bid'ah. Payah, Masya Allah, mengerikan ini. Kapan gitu, aku sampai heran kok dibiarkan orang-orang kayak gitu. Bagaimana nggak mangkel kita? Imam Ghazali dikatakan sesat. Imam Ghazali sesat. Pripun Pak? Mentolong jotos wae gitu. Pas ketemu ngono kudu mudal ae premani. Imam Ghazali katakan sesat. Kurang ajar. Nah, berarti mereka tidak paham ini. Wadarihim fi darihim, madumta fi darihim wa ardihim, madumta fi ardihim. Kita ada di mana? Kita membaur. Kalau memang nggak mau maulidan, ya nggak mau nggak apa-apa. Yang penting hormati pendapat orang lain. Hormati hak asasi manusia. Toret. Lanjut. Wakilah dan ditanyakan ma sunnatu aulia. Jadi kalau sunnahnya Allah tadi rajin menyimpan rahasia, suka sekali menyimpan rahasia. Sampai kita itu rahasianya ditutup saja sama Allah. Coba bayangkan kita itu nyentuh istri gitu. Kalau seandainya istri itu nggak ditutup oleh Allah, yang disentuh perut itu, di dalam perut itu ada apa? Yang disentuh hidung, di dalam hidungnya ada apa? Ada upil, yang ada yang kering, ada yang basah gitu. Yang disentuh telinga ada apanya? Kotorannya. Kalau kita tempelkan di kulit itu aja ya jijik gitu ya. Di hidung, di mata. Ya, kayak tape itu apa itu? Itu ditutup semua oleh Allah. Sehingga yang nampak apa? Istri itu, cantiknya. Suami juga habis bekerja, bau keringatnya kayak apa gitu. Terus istri itu ditutup baunya oleh Allah. Ya istri ya sendul-sendul lah ya gitu. Itu Allah itu begitu sukanya menyimpan rahasia itu. Enggak dibuka, kita dilupakan. Jadi yang nampak itu indah saja. Nah, kita sama orang itu begitu. Orang Jawa kan ngajarkan mendem jeruh eleke wong. Jadi eleknya orang itu kalau kita lihat udah kubur dalam-dalam eleke wong. Orang Jawa itu. Terus mikul dhuwur apike yang
kita ingat baiknya. Ayo lihat siapa aja ingat baiknya. Lihat siapa saja, ayo ingat baiknya. Ayo ingat baiknya. Insya Allah nggak ada orang hujat-hujat itu. Nggak ada. Wala tuti kulla halafim mahin hammazim masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dhalika zanim. La tuti, jangan ikuti kulla halaf, orang yang sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit mubahalah demi Allah, terus mahin, ngelek-ngelek wong, hamas, mencela orang, masya'im binamim, kemana-mana mulutnya ini mengadu domba, manna'il lil khair, kalau ada orang baik dicegah dengan apa? Dituduh bid'ah. Masa maulidan ini kan kita bersyukur, dituduh bid'ah. Manna' lil khair. Apa? Mu'tadin athim, berlebih-lebihan dalam hal dosa. Kan? Banyak orang posting-posting, bikin podcast, tapi yang dibahas ngawur-ngawur. Udah diundang, sampean bekas PSK ya? Iya, berapa sehari melayani orang? Apa manfaatnya? Mu'tadin athim. Nah kayak gitu udah ada semua. Ya ngajinya agak biar gak lempeng kita apa jadi ya? Gak apa-apa kan? Ya, ada info-info baru ya kan? Biar tahu. Sekarang ini ada revolusi industri disebut 4.0, nah, kan ya? Revolusi industri. Sehingga komunikasi ini secepat kilat, bebas tanpa batas, hanya dengan jempol aja, set, melesat informasi. Itu revolusi industri disebut 4.0, 4.0. Nah ini bahaya ini. Diselamatkan lagi ada society 5.0, kan? Jadi kecanggihan teknologi ini harus didekati dengan sisi kemanusiaan, society, sisi kemanusiaan. Nek gunakno teknologi tetap bawa kemanusiaan tadi, biar kita nggak bebas lepas tanpa batas. Tapi nyatanya tetap bullying, cyberbullying. Ngelok-ngelokno orang di medsos masih bebas. Beruntunglah kita orang Islam, karena kita ini dipesen, ini opo-opo ngelakoni opo aja pakai Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mungkin kita Bismillahirrahmanirrahim kok ngelokno orang. Ya, bikin status Bismillahirrahmanirrahim, baca status Bismillahirrahmanirrahim. Mau nge-share, ini nggak bener ini, kayaknya ini adu domba. Nggak bisa, nggak masuk. Bismillah kok adu domba kan gitu kan. Jadi kalau kita kembali ke Al-Quran, selamat. Kalau penyelamatan yang dibikin manusia, walaupun ada society 5.0, tetap saja nggak masuk. Ya nggak apa-apa ya, informasi kayak gitu kayak tambahan ya. Wakila ma sunnatu aulia, dan apa yang disebut sunnah aulia? Kok kita kalau nggak punya sunnah Allah, nggak punya sunnah Rasul, nggak punya sunnah wali, itu dianggap nggak punya apa-apa. Yang dimaksud sunnah wali yaitu ihtimalul adza anin nas, ngempet. Di wali itu juga sering gemes sama orang, tapi antara yang dirasakan di hati dengan yang dilakukan nggak sama. Yang di hati ini walaupun seono mangkeli, kan wali dia di bawah Nabi, seono mangkeli, tetap tampilane nggak mangkel, gitu loh. Sunan Bonang waktu tongkatnya direbut Sunan Kalijogo sampai jatuh, ya mangkel. Kamu pengen apa? Saya kepengen lihat tongkat sampean kok ada masih.
Langsung, oh kamu kepingin mas, kan mangkel itu. No. Apa itu buah kolang kaling jadi emas kan gitu kan, mangkel. Tapi dia mekek, nah, makanya mekek gak apa-apa. Mekek itu amaliyah wali. Sampai ketemu istri, muang kalau kayak apa mekek kayak pura-pura seneng aja lah. Istri juga begitu. Bapak ibu pura-pura seneng aja lah. Itu amalan wali. Gitu kan. Ihtimalul adza anin nas. Itu enggak apa-apa. Jadi menyimpan rahasia tingkatannya udah itu amalannya Allah itu. Kebiasaannya Allah itu. Kita disarankan Sayyidina Ali sebisa mungkin meniru. Kalau Rasulullah mudah membaur, tidak angkuh. Iya kan? Mau bakar, mau motong kambing aja, dek. Rasulullah ikut nyari kayu. Sampai sahabat, Rasul, jenengan di situ aja. Biar saya nyari. Oh enggak. Biar nanti rasanya daging enak, saya tak ikut. Gitu. Membaur Rasulullah. Membaur itu Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah. Itu khalus surur, memasukkan rasa senang ke hati orang. Kalau wali ngempet, walaupun lihat apa itu diempet, nggak sampai terlontarkan. Tiga sunnah ini kalau bisa kita lakukan. Wakanu lan ono sopo qoblana kang sadurunge kita minal umami saking para umat iku yatawasawna suka saling wakanu ini wali lah, suka saling memberikan nasihat. Ayu ba'duhum ba'dha. Apa nasihatnya? Bithalati khisolin, dengan 3 hal. Wayatakatabuna, dan saling memberikan surat. Kalau sekarang itu saling nge-share WA. Nah gitu, bisa ini. Wayatakatabuna, saling nge-share status. Di mau rek. Di sih. Biha kelawan 3 hal tadi. Ayursilu ba'dum alkitaba bil tilkal thalat. Ini dulu waktu nyusun keterangan ini Syekh Imam Nawawi, Syekh Ahmad Nawawi belum tahu WA. Jadi enggak dituliskan WA-an enggak gitu, tapi ternyata masuk ini. Bitil kathalat ila ba'd. Apa isinya? Pertama, kalau bisa itu kita niru wali itu dengan nasihat man sabane wong amila kang ngerjakake sapa man sayan ing suwiji-wiji minal amali saking pira-pira perbuatan li akhirati kanggo sangu akhirate kafa mongko bakal nyukupi hu ing man sapa Allah amrodinihi ing perkara agamoe wa dunyau lan perkara akhirate. Ai fa wa fi hifdzillah taala fi jami'i ahwalihi. Tegese orang, jadi begini, nasihat yang perlu kita sebarkan, yang boleh kita sebarkan. Kalau dulu para wali ini saling memberikan surat, nah sekarang kita boleh saling mengirimkan WA yang isinya itu memberikan nasihat. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu dengan niat itu untuk sangu akhiratnya, misalkan memotivasi kayak saya gini nawa itu saya niati ini kayak sangu akhirat, misalkan ada saya menyampaikan ayo kita mengikuti sunnah Allah, yaitu Allah itu senang menyimpan rahasia, maka mari bu bapak kita suka menyimpan rahasia. Delala saya sudah meninggal dan sampean ingat itu dan kemudian mau ngamalkan itu, nah itu sangu akhirat saya. Orang yang semangat melakukan apa saja yang kebaikan yang dia lakukan itu dengan niat
untuk mencari sangu akhirat itu, maka kafallahu amrodinihi wa dunyahu, maka dia dijamin Allah bakal kecukupan. Cukup itu bisa jadi lebih, tapi yang jelas tidak kurang. Kalau butuh apa-apa dicukupi, gitu kan. Yang kedua, waman asana sariratihi, waman nasabane wong asana kang bagusake sapa man sariratihi ing atine, asanallahu ala niyati, maka Allah akan membaguskan tampilannya. Wes, cepet-cepetan saja karena sudah ada ini. Waman aslaha ma baina wa bainallah, aslahallahu ma baina wa bainan nas. Kalau kita tulus gitu melakukan hal-hal yang aslah, maksudnya itu amalan kholison, amalan yang murni, tidak niat apa-apa, bukan dalam rangka kampanye, bukan dalam rangka pencitraan, pokoknya bener-bener tulus, ikhlas, bukan karena ria, bukan karena sombong bahwa saya ini pinter, bukan karena pamer dan lain-lain. Maka insya Allah di antara kita, hubungan ini kita dengan mereka, dengan orang di sekitar kita, insya Allah akan dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, mari kita suka menyimpan rahasia, baik rahasia diri, jangan dibongkar-bongkar. Ada doanya juga, apalagi rahasianya orang, jangan dibongkar-bongkar. Yang kedua, ayo kita ini yang pinter beradaptasi di mana saja berada. Yang ketiga, ayo kita ini apa tadi yang wali tadi? Mekek. Jadi jangan tahu gini langsung diomong, langsung gini marah, jangan. Ayo mekek titik lah. Nggak cocok titik, kok meneng. Ayo nggak cocok dikit tuh, kok meneng. Ada yang imami lagunya nggak cocok ini, sudah dia sepakat aja cocok, biar nggak ganggu sholat kita. Pokoknya kabeh enak gitu aja. Terima kasih ya, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maunya tadi live kok, wifi-nya rusak. Good.